yang telah hadir di tempat saat ini, yaitu Ibu Ut Mutmainnah. Kok gitu sih Ibu? Aduh, cut dulu Bim. Iya amat sih, udah biasa. Kok gigi sendiri sih? Di sini saya sebagai host pada ngobrol asik kali ini. Angkat dulu Bim. Yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Peradilan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami dalam acara Opo Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmatillah. Di sini saya sebagai host yang akan menemani Sobat Peradilan semua pada ngobrol asik kali ini. Nah, kita akan berbincang-bincang hangat dengan narasumber yang sudah saya ajak ke tempat ini dengan tema dispensasi kawin. Nah, kita sapa dulu ya narasumber kita. Sebelum kita ngobrol banyak, kita kenalan dulu. Di samping saya ada Ibu Ut Mutmainnah. Assalamualaikum Ibu Ut. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir pada acara ngobrol asik kali ini ya Bu ya. Nah, sebelum kita ngobrol banyak, kita perkenalkan dulu Bu Ut. Ibu Ut ini merupakan alumni dari UIN Sunan Gunung Jati. Beliau ini merupakan salah satu hakim muda di Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dilantik pada tahun 2020. Jadi masih muda sekali sebagai hakim ya. Nah, kemudian sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, kita tanya dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan dispensasi kawin? Karena masih banyak Sobat Peradilan di luar sana yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan dispensasi kawin. Yuk kita tanya Ibu Ut. Nah. Baik, dispensasi kawin. Dispensasi kawin ini adalah pemberian izin dari pengadilan untuk anak atau calon yang memang mau menikah, namun dia usianya masih di bawah 19 tahun. Belum cukup ya. Belum cukup umur ya Bu ya. Jadi untuk Sobat Peradilan yang hendak melakukan perkawinan, pernikahan, kemudian usianya belum sampai 19 tahun, jadi harus mengajukan dulu dispensasi kawin ya Bu ya. Nah, untuk pengajuan dispensasi kawin ini ada nggak sih dasar hukumnya atau hanya didaftar-daftarkan saja? Betul. Ini awalnya di tahun 2019 Bu. Awalnya itu kan Undang-Undang Nomor 1/74 ini mengatur dispensasi kawin ini untuk laki-laki itu 19 tahun, untuk perempuan 16 tahun. Namun Undang-Undang Perkawinan yang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa untuk perempuan pun sama. Oh, jadi sama ya Bu ya? Jadi usianya nggak dibedain ya Bu ya, yang laki-laki 19, yang perempuan 16, tapi disamakan ya Bu ya? Sama-sama 19 tahun ya? Seperti itu. Kemudian Bu, ini untuk perkara dispensasi kawin ini kan pastinya perlu didaftarkan ya Bu ya? Kalau daftar pastinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya? Untuk syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin ini apa aja sih Bu? Biar sobat-sobat peradilan saya tahu apa aja sih yang perlu disiapkan. Betul ya, pasti setiap seseorang yang memang mau hendak mengajukan dispensasi, ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi. Yang pertama, surat permohonan. Jadi pemohon membuat surat permohonan yang diajukan ke pengadilan yang memang wilayah pemohon tersebut ya. Kemudian ada juga fotokopi KTP para pemohon, ada fotokopi kartu keluarga juga, kemudian fotokopi KTP dari anak ataupun akta kelahiran. Akta kelahiran ya. Kemudian juga ada fotokopi
fotokopi KTP calon suami atau calon istri dari anak yang diajukan dispensasi kawin. Kemudian ada lagi ijazah. 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 Di ijazah baik anak ataupun calon, ijazah terakhir itu ada. Ada ya. Kalau misalkan anak nih ya, kalau anak di bawah umur 19 tahun kan biasanya belum punya KTP ya Bu ya. Betul. Biasanya itu apa ya, penggantinya itu pakai ada kartu yang lainnya? Ya, seperti tadi yang disebut Bu, ada kalau yang memang di bawah 17 kan belum mempunyai KTP ya biasanya. Iya. Itu bisa diganti jadi akta kelahiran tadi sebagai identitas dari identitas anak. Ya maksudnya ya. Jadi kalau nggak KTP, akta kelahiran dua-duanya disediakan ya, diajukan dalam pendaftaran dispensasi kawin ini. Kemudian selain dari syarat yang tadi ya Bu ya, kita tanya lagi nih Bu, siapa aja sih yang bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin ini? Atau siapa aja boleh ya, atau harus yang orang tuanya atau siapanya gitu Bu yang mengajukan? Yang pasti orang tua dari anak. Itu yang paling ini ya, yang paling ini ya, ayah dan ibunya. Nah, ayah dan ibu ya Bu ya, orang tuanya. Kalau misalkan orang tua si anak ini sudah bercerai, otomatis kan udah hidup masing-masing. Nah itu nanti permohonan dispensasi kawin ini diajukannya oleh siapa? Baik. Memang pada dasarnya diajukan itu oleh kedua orang tua ya, artinya ayah dan ibu. Namun jika ada memang salah orang tuanya itu sudah bercerai, seperti tadi yang Ibu Lia bilang, bisa diajukan oleh salah satu dari bisa ya, orang tua yang memang mempunyai hak asuh terhadap anak. Ya. Seperti itu. Ya, jadi boleh oleh ibunya atau ayahnya yang pegang asuh ya Bu ya, seperti itu. Kalau misalkan lagi nih ya Bu ya, misalkan orang tuanya itu salah satunya tidak diketahui keberadaannya, itu bagaimana Bu? Siapa yang mengajukan atau salah satunya meninggal? Salah satunya memang masih hidup yang memang diketahui keberadaannya. Karena kan kalau tidak diketahui, pengadilan juga mau memanggil, nantinya memanggil ya Bu ya, memanggil kemana kalau memang tidak diketahui. Jadi yang memang diketahui keberadaannya dan juga yang memang masih hidup sampai sekarang. Kalau misalkan dua-duanya udah nggak ada nih Bu, misalkan nggak ada ya orang tuanya dua-duanya, diwalikan bisa? Oleh wali bisa ya Bu ya? Yang memang mempunyai hak terhadap perwalian ya. Berarti kalau nggak orang tua, walinya bisa ya Bu ya? Bisa. Kemudian lagi ya Bu ya, kita tanya-tanya banyak nih Bu, jangan bosan-bosan. Selanjutnya mengenai pengadilannya ya Bu ya. Ini kan yang kita tahu kalau pengadilan itu ada 4 ya Bu ya, ada pengadilan agama, pengadilan negeri atau umum, pengadilan agama Dilmil, dan pengadilan agama tata usaha negara. Ini pengadilan mana sih Bu yang bisa menerima permohonan dispensasi kawin ini? Baik. Semuanya bisa atau beberapa saja? Ya, tuh tadi kan pengadilan di Indonesia ini ada 4 ya. Ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri, ada pengadilan militer, ada juga pengadilan tata usaha negara. Untuk perkara permohonan dispensasi kawin ini diajukan ke pengadilan agama dan pengadilan negeri. Oh, jadi pengadilan dua itu saja ya, pengadilan agama dan pengadilan negeri. Kalau diajuin ke pengadilan militer nanti bapak-bapak TNI yang ngajuin dispensasi kawin. Kemudian selanjutnya ya Bu ya. Nah, cara mengajukan dispensasi kawin ini Bu, di pengadilan agama yang mana sih yang bisa menerima permohonan dispensasi kawin ini? Banyak kan pengadilan agama di Indonesia ini? Banyak. Yang sebelumnya ya Bu ya, yang berkaitan sama yang tadi, yang pengadilan agama dan pengadilan negeri, itu diajukannya sesuai agama dari anak Bu. Oh iya, jadi kan misalkan orang tua dengan anaknya itu beda agama ya Bu ya? Beda agama, jadi kita lihat agama si anaknya. Tuh, ya tergantung karena kan agama anak.
di Indonesia ini banyak ya Bu ya menganut berbagai beragam agama seperti itu. Jadi ada yang memang ayah dan anak itu berbeda, ibu dan anak berbeda agama. Jadi diajukan di mana anak itu sesuai dengan agamanya. Agama si anak ya. Kalau memang anaknya itu beragama Islam, berarti diajukan ke pengadilan agama. Kalau anak itu non Muslim, berarti diajukan ke pengadilan negeri. Seperti itu ya Bu ya. Nah ini kan kita dari tadi bicara kalau misalkan yang kurang umur itu anak para pemohon, yang berarti yang mengajukan dispensasi kawin. Kalau misalkan calon suaminya atau calon istrinya itu kurang umur juga nih Bu, jadi dua-duanya si calon istri sama calon suami itu dua-duanya kurang umur. Gimana nih Bu? Diajukannya di pengadilan yang mana? Apakah masing-masing atau bisa diajukan bareng-bareng di pengadilan yang sama? Iya, memang terkadang ada ya kasus seperti itu yang memang dua-duanya belum cukup umur, masih di bawah 19 tahun. Jadi artinya dua-duanya perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin. Kemudian seperti ada juga kasus Bu yang memang dua-duanya seperti itu. Bisa Bu diajukan di salah satu pengadilan agama tempat domisili anak atau calon yang terdekat di mana wilayah. Jadi salah satu ya, misalkan si para pemohon di Pangkalan Balai dan calonnya itu di pengadilan agama di daerah Palembang. Jadi nanti untuk para pemohon ngajuinnya bisa di sini semuanya berarti ya, bisa di pengadilan agama Pangkalan Balai semuanya atau di pengadilan agama Palembang semuanya ya, baik itu anak para pemohon atau calon besannya ya. Ya, jadi bisa diajukan di salah satu saja. Salah satu aja, nggak usah dua-duanya didaftarin ya Bu ya. Hemat biaya. Sesuai dengan sesuai dengan asas kita ya, sederhana, cepat dan ringan. Kemudian selanjutnya, nah itu kalau misalkan didaftarkan di pengadilan yang sama, itu didaftarkannya masing-masing nomor pendaftaran atau bisa digabungkan Bu dalam satu nomor pendaftaran jadinya gitu ya. Baik, baru-baru ini ada rapat pleno ya Bu ya, rapat pleno Kamar Agama, dan di sana juga ada yang memang kalau memang terjadi kasus seperti yang tadi ya Bu ya, yang memang dua-duanya kurang umur, bisa diajukan bersama-sama dalam satu permohonan saja. Oh, bisa diajukan bareng-bareng ya, bareng-bareng. Kemudian ya Bu ya, ini kan nanti kan ketika para pemohon ini sudah daftar ke pengadilan agama, nanti selanjutnya akan dipanggil untuk bersidang. Yang datang ke pengadilan itu memang para pemohon saja atau ada yang lainnya nih yang harus dihadirkan ke persidangan? Pada waktu bersidang yang memang mesti hadir itu adalah terutama para pemohon ya, artinya kedua orang tuanya harus hadir, kemudian anak juga, anak dan beserta calon, baik itu calon istri atau calon suami harus hadir di persidangan, juga calon orang tuanya, calon besan, calon besan ya, itu mesti hadir. Orang tuanya jadi calon suami atau istri si anak para pemohon ya, itu wajib Bu datangnya. Iya betul. Wajib ya. Jadi tadi itu anak, kemudian calon suami atau istri, dan orang tua atau wali calon suami atau istri itu wajib dihadirkan di persidangan. Kapanpun ya Bu ya. Iya. Selama persidangan itu masih berjalan, yang penting dihadirkan ya Bu ya. Kemudian kalau misalkan nanti hasil dari penetapan hakim mengenai dispensasi kawin ini, para pemohon tidak puas, tidak suka dengan hasilnya, gimana nih Bu? Apakah terima-terima saja ataukah masih bisa diupayakan? Baik, sama seperti gugatan Bu, permohonan juga bisa ada upaya hukum Bu, namanya upaya hukum kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Kalau memang para pihak atau para pemohon ini tidak puas ya, tidak puas dengan terhadap penetapan dari hakim seperti itu. Biasanya nih ya Bu ya, kalau dispensasi kawin ini latar belakangnya apa sih Bu? Kan biasanya kalau permohonan atau gugatan tuh ada alasannya ya. Kenapa sih bisa sampai diajukan?
biasanya apa nih yang paling banyak, alasannya karena apa? Latar belakang dari pengajuan dispensasi kawin ini biasanya ya Bu ya? Biasanya sih karena ya yang satu pasti belum cukup umur ya. Iya. Artinya setelah ada administrasi ke KUA ternyata ditolak. Jadi memang memerlukan dulu penetapan dari hakim pengadilan agama. Jadi ditolak dulu ya Bu ya, ditolak dulu sama KUA-nya. Dari KUA. Enggak tiba-tiba dateng, dia bisa ditolak dulu, baru ketahuan harus kan kesini dulu ya, ke pengadilan agama dulu. Orang-orang tuh belum begitu paham, jadi beliau langsung ke KUA datang, tapi ternyata ditolak. Ya, karena biasanya orang nikah datangnya ke KUA ya, bukan ke pengadilan ya Bu ya. Betul. Kemudian yang selebihnya ada yang lainnya Bu, selain misalkan karena memang dengan umur yang masih muda, udah pengen minta nikah ya, akhirnya kan didaftarkan dispensasi kawin. Selain dari itu, karena kan remaja sekarang kan biasanya kan lebih lincah-lincah ya. Iya. Lebih lincah-lincah dalam bergaul. Betul. Ada beberapa kasus yang memang anak ini ya pergaulannya seperti apa mungkin di luar ya. Terlalu bebas maksudnya ya. Pergaulannya sudah bebas. Akhirnya sudah hamil duluan. Kecelakaan ya Bu ya. Hamil duluan. Akhirnya memang mesti menikah seperti itu. Akhirnya mengajukan dispen. Banyak itu ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Beberapa saja ya. Masih imbang berarti ya Bu ya. Yang memang pada dasarnya kurang umur tinggal dikit atau karena ada latar belakang hamil duluan atau kecelakaan ya Bu ya. Biasa kita bilang kecelakaan katanya Bu Hakim. Oke, kita lanjut ya Bu ya dengan pertanyaan selanjutnya. Ini kan nanti kan kalau misalkan udah daftar sidang. Kalau namanya sidang nanti kan kita ketemu dengan hakimnya ya. Tuh. Itu hakim yang bersidang di perkara permohonan dispensasi kawin ini ada berapa ya Bu ya? Baik, untuk permohonan dispensasi kawin ini sendiri ya Bu ya, bersidang itu hanya satu hakim saja, hakim tunggal. Oh, hakimnya tunggal ya, enggak majelis seperti biasa ya Bu ya. Kalau enggak tiga ya Bu ya, satu aja ya yang bersidang. Kemudian nih biasanya kalau misalkan kasih bocoran nih ya Bu ya, kasih bocoran nggak nih sobat-sobat peradilan atau bagaimana nih Bu? Kira-kira kalau sidang itu kira-kira berapa lama sih Bu? Bisa langsung sehari tok putus atau gimana nih Bu biasanya? Kasuistik ya Bu ya kalau itu, tergantung hakim juga apakah memang bisa selesai pada hari itu juga atau ada penundaan sidang untuk sidang selanjutnya. Itu tergantung hakim yang menangani perkara tersebut ya Bu ya, dan tergantung juga di fakta persidangannya seperti apa. Iya, biasanya kan suka ada pihak tuh yang minta Bu sekali putus aja Bu, sekali putus aja, padahal kan nggak gitu juga ya. Semuanya pengen cepet selesai ya perkaranya. Biasanya tuh bagian pendaftaran yang dimintain ini bisa cepet selesai gak sih Bu katanya, Mbak, gitu kan. Padahal kan nanti dari bagian informasi jawabnya gimana Ibu Hakim ini dalam katanya gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi nggak mesti langsung putus hari itu juga. Tidak semuanya seperti itu ya Bu ya. Kemudian nanti untuk hasil dari penetapannya isinya dikabulin semua Bu. Apa ada yang lainnya? Hasil dari putusan penetapan dari hakim tunggal tersebut. Lagi-lagi tergantung hakimnya ya Bu ya. Tergantung ya Bu ya. Ada yang memang bisa dikabulkan, ada bisa juga ditolak Bu. Macam-macam ya Bu ya. Ada yang tolak, ada yang NO juga ya. Tergantung hakim dan tergantung fakta persidangan. Tergantung di persidangan ya. Jadi nggak tiba-tiba dikabulin, nggak tiba-tiba ditolak, nggak tiba-tiba di NO, tapi kita lihat gimana sih fakta persidangannya. Ya seperti itu ya Bu ya. Cukup alasannya hendak menikah itu kan pasti ada alasan-alasannya ya. Seperti yang tadi memang. Atau cuma main-main aja ya Bu ya. Karena kan khawatir yang namanya anak muda ya Bu ya. Iya. Tiba-tiba bilang aku suka kamu, tiba-tiba ngajak nikah gitu kan. Kayak case-nya perkaranya siapa ada yang kayak gitu kan, tiba-tiba ngajak nikah diiyain sama orang tuanya. Bener-bener diajak ke sini. Padahal anaknya sendiri
ya nganggap itu main-main, tapi orang tuanya serius. Malah ternyata bener-bener mau dikawinin. Gitu ya. Ya memang anaknya kan yang masih memang keinginan untuk masih sekolah, Bu. Ada yang memang masih sekolah, yang memang belum ya masih kelas 2 SMA, SMP. Iya. Seperti itu, yang memang belum tamat lah, yang memang harus berpendidikan terlebih dahulu lah. Iya, berpendidikan baik ya daripada orang tuanya. Kemudian nanti biasanya di ruang sidang tuh tiba-tiba ditetapin atau gimana dulu sih biasanya? Kalau ada petua dari hakim yang menyidangkan? Pasti di setiap persidangan apapun jenis perkaranya itu pasti ada nasihat. Ada nasihat ya? Hakim yang memang perlu nggak sih ini di ya mengenai banyak sih ya nasihat yang disampaikan mengenai pendidikannya wajib 9 tahun, mengenai kesehatannya juga gitu ya Bu ya. Anak ya psikisnya seperti apa. Masih labil ya Bu ya. Dalam emosinya kan kadang masalah itu diselesaikan dengan emosi, seperti emosi kan marah ya. Itu seperti itu. Jadi di situ juga disampaikan ya nasihat-nasihat seperti itu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya kalau misalkan tadi kan sebelumnya ya Bu ya, kita balik lagi ke mengenai persyaratan untuk pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin. Ada syarat-syaratnya seperti tadi ada KTP, ada kartu keluarga gitu kan. Ada nggak syarat tambahan lainnya, persyaratan lainnya yang diminta biasanya? Itu tergantung kebijakan dari hakim maupun pengadilan itu sendiri ya. Kadang memang ada yang menerapkan syarat-syarat tambahan seperti surat keterangan sehat, yang menjelaskan kalau anak dan calon itu dalam kondisi sehat saat ini. Iya, dalam kondisi sehat. Mungkin yang memang tadi faktor alasannya karena kecelakaan tadi Bu. Oh iya, karena ini ya harus ada surat keterangan karena hamil duluan. Itu yang memang menjelaskan bener nggak sih anak itu kondisinya lagi hamil. Itu jadi, salah satu syarat-syarat tambahannya. Salah satunya itu ya. Tapi bisa jadi ada syarat-syarat yang lainnya. Gimana hakim yang menyidangkan berarti ya. Berarti nanti sobat peradilan kalau seandainya ada atau sedang mengajukan permohonan dispensasi kawin, ikuti aja instruksi dari hakim yang bersidang. Ya nggak usah, kalau emang ada yang kurang silakan ditanyakan. Kalau misalkan sudah cukup, ya nanti tinggal dibawa aja apa yang diminta oleh hakim yang bersidang. Kemudian kalau misalkan ada syarat-syarat lainnya yang misalkan masih kebingungan, sobat peradilan nanti bisa lihat di website Pengadilan Agama Pangkalan Balai atau di Instagram Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Nanti dicek di sana ada syarat-syarat ya Bu ya, syarat-syarat mengenai scan barcode. Oh, scan barcode, iya. Sekarang tuh kalau misalkan mau nyari syarat-syarat terkait pengajuan perkara ya, termasuk permohonan dispensasi kawin, itu bisa dengan cara scan barcode aja ya Bu ya. Nanti tiba-tiba cering muncul syaratnya apa aja nih, gitu ya Bu ya. Nah, terus lagi nih Bu Ut ya, saya tanya lagi nih. Maaf nih hari ini saya banyak nanya ya Bu ya, banyak nanya. Yang saya ingin tanyakan yaitu mengenai cara pendaftarannya nih Bu. Itu daftarnya memang harus langsung datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai atau ada cara lain Bu? Salah satunya yang pasti datang langsung ya Bu ya. Datang langsung buat surat permohonan, yang mana ada pos bakum juga dibantu kalau yang belum paham, atau bisa juga melalui kuasa hukum. Kuasa hukum atau pengacara ada yang memang mewakilkan lewat kuasa hukum. Ada juga namanya gugatan mandiri Bu. Bisa didaftarkan melalui online ya, mandiri ya. Misalkan didaftarkan secara online ya, melalui aplikasi IKOT ya, secara mandiri. Jadi nggak mesti pakai kuasa hukum, tapi sendiri juga bisa melalui aplikasi IKOT ya. Sekarang itu udah lebih kekinian udah lebih kekinian apa-apa by phone gitu kan. Nah, untuk pendaftaran mandiri itu nanti bagaimana Bu? Diarahkan bagaimana biasanya kalau di sini? Diarahkan memang ada petugasnya tersendiri untuk IKOT mandiri? Bisa dibantu oleh petugas, bisa juga kalau memang yang sudah paham mengenai tata caranya,
bisa langsung di rumah juga bisa langsung Bu, bisa langsung. Oh, kalau emang udah paham cara-caranya bisa sendiri ya, nggak mesti harus datang ke sini. Informasi itu melek teknologi ya. Nah, melek teknologi ya, jadi bisa langsung di rumah, nggak perlu datang jauh-jauh ke pengadilan. Bisa paling nanti ini ya Bu ya, untuk apa, biasanya kan ada alamat elektronik ya Bu ya. Tuh. Biasanya ya. Nah, alamat elektronik apa? Ada email, jadi harus ada email yang dimiliki oleh para pihak atau sobat peradilan yang akan mengajukan pendaftaran dispensasi kawin ya. Ini bisa dari rumah juga. Kemudian apalagi ya, saya bingung mau nanya apa lagi. Kayaknya cukup aja ya untuk hari ini. Pertanyaannya mau ditanya lagi Bu? Pupu. Ada lagi gak Bim? Cukup? Ya, ini tuh. Tanya lagi. Ya, jadi mengenai permohonan dispensasi kawin ini kita simpulkan aja ya. Jadi untuk para sobat peradilan yang umurnya masih kurang di bawah umur 19 tahun yang hendak mengajukan perkawinan harus mengajukan dulu permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah atau domisili sobat peradilan. Kemudian untuk syarat-syaratnya tadi sudah disebutkan, ada surat permohonan, KTP para pemohon, KTP atau kartu identitas anak, kemudian ada akte kelahiran ya Bu ya, kemudian KTP atau akte kelahiran calon suami atau istri, kemudian ada juga ijazah pendidikan terakhir dari anak para pemohon, dan kemudian ada syarat-syarat tambahan yang kemudian akan ditentukan nanti ketika persidangan ya. Kemudian didaftarkannya di mana? Di Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili para pemohon, dan itu diajukan berdasarkan agama si anak. Nanti dilihat dulu agama si anaknya agama Muslim atau selain atau non Muslim gitu ya. Kemudian apabila nanti isinya hasilnya penetapan dari hakim itu kurang memuaskan, nanti sobat peradilan bisa mengajukan upaya hukum kasasi ya Bu ya. Dan untuk pendaftarannya nanti sobat peradilan bisa datang langsung ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, khusus untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuasin bisa datang langsung ke sini atau bisa melalui e-court gitu ya, ikat mandiri ataupun dibantu oleh kuasa hukum atau pengacaranya. Nggak kerasa ya, udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini menjadi informasi yang bermanfaat untuk sobat peradilan semuanya dimanapun berada. Untuk lebihnya, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat. Iya. Ya, untuk selebihnya kurangnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, sikap atau tingkah laku. Ya, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Beneran nih ada gininya.